kan? Lu Tuhan ku cinta di. Shh, jangan berisik. Di kuburan malah peluk-pelukan. Dosa tahu. kamu habis ketemu sama Mbak Arini ya? Ayo. Iwa. Oh, atau jangan-jangan Mas Lingga habis stalking Mbak Arini ya? Makanya Mas Lingga, kalau Mas Lingga masih sayang, masih cinta, itu tuh dipertahanin. Jangan dilepas tau Mas. Udah. Enggak mau jalan balik. Gue dulu deh. Oh. Gimana sih? Widya. Hati-hati ya Mas. Ya. Mbak. Wait. Mbak, makasih banyak ya voucher makannya. Jadi aku suka banget sama tempatnya. Sampai Mbak tahu nggak? Mas Bowo itu sampai norak tahu di sana. Soalnya dia belum pernah datang ke tempat kayak gitu. Ya udah sama-sama Mit. Syukurlah kamu suka. By the way, ini ada durian dari Mas Bo buat Mbak Arini. Katanya buat bentuk rasa terima kasih dia sama Mbak. Oh, makasih. Pas hati-hati, aduh. Dah. Thank you. Oh ya Mbak, apa? Ngomong-ngomong, tadi aku ketemu Mas Lingga loh di luar. Kamu habis ketemu dia? Shh. Jangan berisik, ntar nggak enak kalau dengar sama bapak. Tapi bener, habis ketemu Mas Lingga. Iya, tadi aku nggak sengaja ketemu sama Mas Lingga. Hah? Kok bisa sih? Tadi kan aku ke kosannya Angel, terus pulangnya itu aku naik taksi online. Oke. Nah, pas di perjalanan tuh sempat macet banget gara-gara ada pohon tumbang. Terus tiba-tiba di sebelah taksinya itu ada Mas Lingga bawa motor. Terus dia tawarin aku buat nebeng sama dia. Ya daripada aku kena macet ya aku terima. Dok, ini loh wedang jahenya udah ibu siapin di dapur, sini yo. Aja yuk. Nih, wedangnya kamu minum. Bu, Makasih. Kamu itu dari mana aja? Jam segini baru pulang malah bawa durian segala loh. aku habis dinner Bu sama Mas Bo di restoran. Hah? Dinner di restoran sama Bo? Bukannya bocah itu malah bayar utang, malah ngajak kamu makan-makan di restoran. Ibu kan sering bilang sama kamu, kalau bergaya itu sesuai kantong. Kebanyakan gaya. Ibu, udah deh. Ibu tuh kenapa sih selalu seuzon aja sama Mas Bo? Nih ya, aku tuh bisa dinner di restoran, bisa makan cantik itu tuh gara-gara apa? Gara-gara Mbak Arini. Mbak Arini itu ngasih aku voucher 1 juta. Ya toh Mbak? Iya, bener Bu. Aku tuh dapat voucher dari klien, terus aku kasih ke Lydia. Ya wes kalau gitu berarti nggak apa-apa. Terus ini tuh ada durian dibeliin sama Mas Bowo. Sebenarnya itu buat Mbak Arini sebagai bentuk rasa terima kasih dia sama Mbak Arini. Oh ya wes, dibuka aja biar Mbak mau makan nih. Mbak mau kan seneng durian. Boleh, mau. Nah, Ibu lah yang buka masa aku. Ibu aja lah, ibu kan udah biasa buka durian buat Mbak Arini. lah dikiranya ibu itu Superman buka beginian. Udah bisa, Ibu kan jago kan. Oh alah, Manusia kok suka. malah bisa nyuruh ibu loh. Pesone ditaruh mana Dok? Lo kok aku? Wah. Nih kalian makan. Ini tinggal dibuka dalamnya itu Dok. Nih kamu. Mbak bisa. Itu aja sih dulu. Iya. Senenganmu tuh. Mandi ya kan? Lu. Mbak? Kenapa Dok? Enggak, aku nggak mau makan deh, aku mual tiba-tiba. Oh itu berarti karena umur Dok. Kolesterol. Tumpen banget Mbak. Ya udah nggak tahu deh. Duh, tiba-tiba kepala aku juga pusing, aku kamar dulu ya. Tapi ini duriannya siapa yang makan? Udah buat kalian aja. Ya udah kalau kayak gitu kita makan berdua aja ya Bu. Duriannya. Kamu
Ibu takut kolesterol naik. Iya ampun, kalau makan sedikit itu nggak akan kolesterol, Bu. Masa Widya makan semuanya sih? Udah, pengen berdua. Wih, ya tuh, gede-gede gini Ibu emang nggak mau. Mau kan? Udah. Makan. Ya udah mau disuapin juga ini. Enak toh? Kenapa nggak pakai lampu dari motor kamu aja? Biar lebih terang. Ya mau gimana lagi? Tadi kan bapaknya bilang nggak boleh nyalain motor di sini. Mas! Kenapa? Kenapa? Itu ada putih-putih depan sana. Mana? Mana? Shh, jangan berisik. Di kuburan malah peluk-pelukan. Dosa tahu. Setiap waktu yang aku habiskan bersama kamu selalu menyenangkan, Rin. Andaikan aja masalah perselingkuhan kamu dengan Emily itu nggak pernah terjadi, aku pasti akan sangat bahagia memiliki kamu. Besok aku harus tiba duluan di Gadget Rescue untuk mengecek laptopnya Emil. Berisik banget sih malamnya. Ya ampun, udah jam 8 pagi. Saking nyenyaknya tidur aku sampai bangun kesiangan. Semalam aku tidur nyenyak banget. Ini tidur nyenyak pertama kalinya setelah masalah yang menimpa rumah tangga aku dan Mas Lingga. Alhamdulillah aku mulai bisa menata hidup aku lagi. Semakin hari aku semakin bisa terima kenyataan. Dan yang pasti udah beberapa hari ini aku gak mimpi buruk lagi. Oke, semangat hari ini. Tuh ibu lagi masak apa ya? Enak banget aromanya. Jadi lapar. Bu, masak apa sih ini harum banget? Dok, kamu udah bangun. Ibu masak capcay godok. Kamu masih pusing, Dok? Enggak, aku udah gak pusing. Justru aku bangun-bangun hari ini aku seger banget. Oh, bagus lah kalau gitu. Duh, aku jadi makin lapar. Yaudah kalau gitu aku mandi terus aku langsung sarapan ya. Iya. Duriannya kemarin gimana abis? Habis sudah dimakan Widya sama Ibu. Iya Mbak, maaf ya, duriannya habis sama aku sama Ibu semalam. Kamu yang banyak, Ibu cuma satu kok. Ibu bilang aja sama aja kok. Oh, bagus lah kalau gitu. Nanti tolong sampein ke Bowo terima kasih. Oke, nanti tak sampein ya. Ya udah kalau kayak gitu aku pamit kerja ya. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Udah usah lah Bu, aku sarapan di kantor aja ya. Soalnya takutnya telat datang ke kantornya. Ih, kebiasaan loh kamu. Makanya kalau mau kerja itu bangunnya pagian. Biar bisa sarapan di rumah, sarapan di kantor terus itu boros. Rezeki itu dipatok ayam kalau kamu nggak bangun pagi. Ratu, jangan marah-marah pagi-pagi ya. Ya udah, aku berangkat ya. Alah. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain mana, Bu? Kalau bapakmu itu masih mandi, Sarah sudah berangkat sekolah bareng sama Jaka tadi kerja. Kalau Ajeng itu ada di kamar, siap-siap dia. Selamat pagi. Ini aku, kenapa nyariin? Mbak Rini, aku boleh minta
tolong gak sama Mbak Rini? Tolong jemput Saras di sekolah nanti. Bisa aja sih. Beneran bisa? Bisa. Aku hari ini nggak ada job juga kok. Wah, emang mbakku itu yang paling baik loh. Oh ya Mbak, tapi pokoknya nanti kalau Saras minta makan es krim atau ketemuan sama Mas Lingga, jangan dikasih ya. Nanti langsung tolong antar ke Grey Jinten aja. Ya, oke, bisa. Makasih Mbak. Ya wes, sekarang kamu mandi dulu lah. Terus sarapan loh. Ya udah, oke. Kamu kan pengen ini. Ya wes, sana mandi. Ya udah, aku mandi ya. Kamu ini loh kelamaan persiapan dandan kelamaan. Ini Bu udah masak sendiri, udah kelar semuanya. Ya Ibu, maaf Bu, sekali-sekali. Sekali-sekali, tiap hari Bu masak. Seger banget udah selesai mandi. Siapa ya? Oh, Sri. Mbak. Gini Mbak, aku kan abis masak tadi. Mbak Angel mau makan bareng nggak? Kalau itu mah aku mau banget. Pas banget aku belum sarapan. Alhamdulillah kalau Mbak Angel mau. Yowes Mbak, kita ke ruang makan aja dulu. Heh, Bu, yuk duluan. Yuk. Alhamdulillah ya, Bu ya. Mobil kita langsung dibawa ke bengkel. Jadi bisa kita pakai sekarang. Kalau enggak, waduh, repot. Iya Pak, apalagi kita itu harus ke Grey Jinten. Gimana kalau nggak ada mobil bisa telat kita. Nunggu online itu lama toh. Iya. Wah, Pak Satpam lagi tugas yo. Tugas Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Mu. Lagi mudahan tetap aman yo lingkungan ya. Siap Pak. Oh iya Pak, kemarin saya melihat Mas Lingga mampir. Tapi kok Mas Lingga nggak nginep ya? Mas Lingga? Iya, menantu Bapak. Suaminya Mbak Rini. Malam Mas Lingga, Mbak Rini. Halo Mbak. Dari mana Mas, Mbak? Malam-malam begini? Oh, Iya. Tadi kena macet. Oh gitu. Yaudah, silakan lanjut Mas, Mbak. Ya. Ya, sama-sama. Begitu Pak ceritanya, saya pikir Mas Lingganya mau menginap. Lingga, hari ini Bapak udah bilang kok lebih baik jaga jarak karena sudah talak 1. Kenapa malah makin dekat yo? Nanti aku coba ingetin mereka lagi. Waduh, Bapak kayaknya nggak suka denger Arini dan Nak Lingga deket lagi. Padahal aku malah pengen mereka itu rujuk. Sudah kita berangkat ya? Kami berangkat ya Pak ya? Siap Pak. Ya. Jadi di jalan, silakan. Yo, assalamualaikum. Pak, Bu, tunggu. Wah Sri, ini beneran aku nggak bohong. Masakan kamu enak banget. Mbak Angel nih bisa aja. Aku tuh masak kayak gini biar irit aja Mbak. Tapi ya kalau makannya sendiri kan jadinya sepi. Makanya tadi aku panggil Mbak Angel. Gini Sri, gimana kalau nextnya aku yang beli bahan masakannya, kamu yang masak. Soalnya aku sebenarnya pengen masak ya, dan aku pengen gantian gitu masakin kamu. Tapi ya mau gimana ya, aku tuh nggak jago masak. Yang ada kamu gak mau makan kalau aku yang masak. Boleh Mbak. Oh iya Sri, soal cowok yang waktu itu nganterin kipas ke depan itu teman kecil kamu ya, kata dari kampung? Iya Mbak. Sebenarnya Mbak, Mas Wowo tuh bukan cuma teman kecil aku. Tapi Mas Wowo tuh calon suami aku. Mbak, minum dulu Mbak. Mbak nggak apa-apa Mbak.
Mbak, gimana Sri? Jadi beneran Mas Bowo itu calon suami kamu? Iya Mbak, calon suami aku. Apa benar Sri ini calon istrinya Bowo? Tapi kalau kayak gitu kenapa Bowo pacaran sama Widya? Masa Mas Bowo tega sih mendua? Semuanya udah rapi, aku udah siap. Tinggal nunggu klien. Halo Tia, klien saya sudah datang belum ya? Oh belum. Ya udah, makasih ya. Klien aku belum datang. Ya udahlah, tungguin aja. Mbak Arini, udah lama dia nggak kesini. Dia juga udah lama nggak hubungin aku. Apa kabar ya sekarang? Siapa sana? Oh, Mbak Vira. Halo? Halo Mbak Arini, apa kabar? Hai Mbak Vira, alhamdulillah kabar saya baik. Mbak Vira sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya baik. Sekarang Mbak Arini lagi sibuk apa? Saya sekarang udah aktif lagi make upin klien, jadi makanya saya belum sempat untuk ketemu dengan Mbak Vira lagi. Oh nggak apa-apa, justru bagus. Berarti keadaannya Mbak Arini sekarang udah lebih baik dong? Iya Mbak, sekarang sih jauh lebih baik sih. Saya udah cerita semuanya dengan keluarga saya dan alhamdulillah mereka mau jadi pendengar yang baik dan mereka juga menjadi support system yang baik buat saya. Dan sekarang saya udah ya jarang mimpi buruk lah. Yang paling penting sih saya udah bisa beraktivitas seperti biasa dan saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik Mbak. Itu bener-bener perubahan yang sangat signifikan Mbak. Selamat ya, Mbak Arini sudah melewati semua proses ini dengan sangat baik. Terima kasih. Terus suami Mbak Arini gimana? Dia ikut support Mbak Arini kan? Enggak Mbak, suami saya tetap dengan keputusannya untuk cerain saya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap ingat dengan kata-katanya Mbak Vira. Apapun itu reaksi dia itu di luar kendali saya. Jadi untuk perceraian ini ya saya pasrahkan semuanya ke suami saya. Yang penting sekarang saya mau fokus ke diri sendiri dan saya mau menata kehidupan saya kembali lagi seperti dulu. Betul Mbak Arini, fokus kepada kebahagiaan sendiri itu adalah self healing yang paling baik. Semangat ya Mbak, aku yakin kalau Mbak Arini bisa melewati semua proses ini dengan baik Mbak. Terima kasih ya Mbak Vira. Sama-sama. Aku penasaran aja kenapa Mbak Arini udah nggak datang ke sini. Tapi sekarang setelah aku dengar kabar dari Mbak Arini, aku udah lega. Terima kasih ya Mbak atas perhatiannya. Sama-sama. Itu aja sih. Pokoknya kalau Mbak Arini butuh orang untuk bicara, Mbak Arini bisa hubungin saya kapanpun. Oke kalau gitu. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak Arini. Bye. Bye. Alhamdulillah. Sri, sekali lagi makasih ya. Kamu udah masakin enak banget. Iya Mbak, sama-sama. Next pokoknya kalau kamu masak bilang ke aku ya. Nanti aku yang beliin bahan-bahannya. Oke Mbak. Ya udah aku tinggal ke kamar dulu ya. Iya Mbak. Aku jadi nggak tenang. Soalnya kalau misalnya emang benar
kalau Sri itu calon istrinya Mas Bowo, kasihan dong Widya. Gue harus telepon Mas Ari nih. Akhirnya kinclong juga motor gue. Siapa nih nelfon pagi-pagi? Oh. Halo? Hai Mas, lagi sibuk nggak? Enggak kok, Jel. Kenapa? Aku mau nanya sesuatu nih soal temen damkar kamu, Mas Bowo. Bowo? Kenapa Bowo? Gini, kita kan sama-sama tahu ya kalau Mas Bowo itu dekat sama Widya, adiknya Arini. Iya, terus? Nah, terus beberapa hari lalu itu aku kedatangan penghuni kosan baru. Namanya Sri, dia asalnya Brebes. Oke. Terus, dia ini ternyata teman kecilnya Mas Bowo. Terus katanya tetanggaan juga gitu di kampung. Oh gitu. Iya, tapi bukan cuma itu Mas. Oke, masalahnya Sri itu tadi bilang ke aku kalau dia itu calon istrinya Mas Bowo. Hah? Serius kamu, Jel? Iya serius Mas, dia ngomong langsung ke aku tadi. Terus kalau misalnya emang benar dia calon istrinya Mas Bowo, kasihan dong Widya diduain. Duh, aku juga nggak tahu. Tapi emang dia ngomongnya serius? Nggak kayak bercanda gitu? Dia ngomongnya serius Mas. Terus juga kemarin aku ngeliat Mas Bowo nganterin kipas ke depan kosan. Masa sih Bowo duain Widya? Ya tapi balik lagi nih aku nggak tahu ya Mas, ini bener atau enggak. Sebenarnya aku juga nggak yakin soal ini. Tapi ya kalau misalnya emang iya, kasihan aja gitu Widyanya. Ya udah nanti aku coba tanya Bowo deh. Oke, aku cuma mau cerita itu aja sih Mas. Mas Ari udah makan belum? Belum sih. Aku baru aja selesai nyuci motor. Oh, ya udah. Mas Ari jangan lupa makan ya. Oke, kamu juga ya jangan lupa makan. Oke, bye. Bye Angel. Kayaknya gue harus tanya Bowo deh nih. Oke, laptopnya sudah berhasil diperbaiki dan sudah bisa nyala kembali. Sekarang tinggal diambil sama yang punya. Waktunya ngerjain yang lain. Jam 12 siang. Semoga aja laptopnya Emil udah selesai diperbaiki. Dan semoga apa yang aku cari ada dalam laptop itu. Ya Mas, mau servis apa? Enggak, saya mau ambil laptop yang habis diservis kemarin. Harusnya sih ngambilnya jam 1, tapi laptopnya udah selesai sekarang. Laptop yang mana ya Pak? Laptop yang itu. Oh, sebentar ya Mas. Tapi kok orangnya beda ya sama yang kemarin nganter? Oh iya, itu teman saya. Tapi hari ini dia lagi tugas keluar, jadi saya yang diminta untuk ngambil ini. Bawa tanda terimanya Mas? Oh iya, aku nggak punya tanda terimanya. Gimana ini? Aku terlanjur datang lagi. Nggak mungkin tiba-tiba aku langsung pergi. Iya, itu masalahnya Mas. Soalnya tanda terimanya dibawa sama teman saya. Sedangkan bos saya itu buru-buru butuh laptopnya. Jadi totalnya berapa biar saya bayar langsung? Karena ada part yang harus diganti dan barangnya juga susah dicari, jadi agak mahal sih Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi total berapa? 1.500.000 Mas. DP-nya kemarin 300. Oh. Jadi sisanya 1.200.000. Iya, udah saya bayar cash ya. Baik Mas. Untung sebelum kesini, aku sempat ke ATM untuk ambil uang cash. Ini ya. Tolong gitu. Ya, pas Mas.
Mau pakai nota, Mas? Oh, boleh. Saya cek laptopnya boleh? Oh, silakan, Mas. Oh ya. Sebentar ya, saya ambil tanda terimanya dulu. Iya. Waktuku nggak banyak. Aku harus cari di mana Emil menyimpan foto dan video asli yang dia sebarkan waktu itu, dan mencari bukti lainnya sebelum Emil atau karyawannya datang untuk ngambil laptop ini. Yo, cepetan nih gue datang. Gak apa-apa deh, siapa tahu udah selesai. Gak tenang gue kalau laptop itu ada di orang. Soalnya banyak file-file confidential gue di sana.